Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Overlord. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Overlord berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Overlord volume 14. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 14. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di Kingdom, tepatnya di sebuah kota dekat laut yang bernama Enauru. Di sana ada bangsawan kota sebelah yang ngasih info bahwa kotanya telah dihabisi oleh pasukan undead. Dan kemungkinan kota Enauru akan jadi kota yang dilewati oleh pasukan undead. Bangsawan itu menyuruh rakyat Enauru untuk segera mengungsi. Tapi walaupun gitu, ada beberapa rakyat yang lebih milih untuk gak pergi. Beberapa hari kemudian, pemimpin kota Enauru melihat bahwa gerombolan undead mulai mendekati kota. Petualang tingkat mitir yang dikenal sebagai For Armament, mereka juga melihat segerombolan para undead. Pemimpin kota telah memanggil beberapa petualang untuk mempertahankan kotanya. Petualang dan pemimpin kota, mereka berdiskusi. Mereka nggak nyangka kalau Ainz akan bunuh semua warga. Padahal biasanya kalau dalam perang, para warga sipil selalu dibiarkan. Warga sipil adalah aset yang bisa dimanfaatkan ketika perang berakhir. Tapi pasukan Ainz malah membunuh semua warga. Mereka pun tahu kalau Ainz sengaja bunuh semua warga agar para warga jadi undead yang abadi. Pemimpin kota yang bernama Kao Neyua, dia pun berpidato. Neyua menjanjikan uang yang banyak jika para petualang dan pasukannya mampu bertahan dari pasukan undead. Salah satu anggota For Armament yang bernama Linette Piani, dia minta Neyua untuk minjemin item magic yang bersejarah. Neyua ngasih syarat kalau Piani harus jadi selir putranya. Piani pun setuju. Sukama Erubero saat ini adalah orang terkuat yang ada di kota Enauru. Atau lebih tepatnya, dia adalah pemimpin dari For Armament. Sekarang dia sedang melihat dua undead yang kuat. Ketika bertanya tentang dua undead yang terlihat kuat, banyak magic caster yang gak tahu jenis undead tersebut. Sukama kesal karena mereka kurang informasi. Tidak mengetahui jenis undead, maka akan sangat berbahaya bagi para petarung. Karena Sukama adalah pemimpin dalam perang di kota, maka Sukama menyuruh orang-orang untuk segera menyerang dan segera melakukan identifikasi kekuatan dari dua undead yang terlihat sangat kuat. Pasukan pun mulai menembaki para undead dengan panah maupun dengan sihir. Banyak undead yang telah terjatuh. Salah satu undead kuat yang menggunakan perisai, undead itu mulai bergerak. Dan gerakannya sangat cepat. Para penyihir menembakkan fireball, tapi undead perisai masih terus berlari dengan sangat cepat. Semua serangan pasukan kota masih belum bisa menghentikan undead perisai. Sukama mulai panik, tapi walaupun gitu, Sukama gak menunjukkan muka paniknya. Sukama adalah orang terkuat dan pemimpin pasukan. Kalau pemimpinnya takut, maka mental pasukan akan jatuh. Undead perisai udah sampai di depan gerbang dari kota Enauru. Sukama melihat salah satu undead kuat yang masih belum bergerak. Dia masih mikirin tentang alasan undead itu gak bergerak. Undead perisai mulai mendobrak pintu gerbang. Walaupun udah diserang banyak sihir, undead perisai masih terus mendobrak pintu gerbang. Pintu pun berhasil dihancurkan. Sukama nyuruh para penyihir untuk ngasih buff ke dia. Sukama mulai pakai senjata kapaknya. Kapaknya punya skill yang bisa mengcopy senjata kapak miliknya. Sekarang banyak kapak yang melayang di sekitar Sukama. Undead perisai mulai menerjang ke arah orang-orang. Dan Sukama mencoba menghentikan dengan kapaknya. Karena kekuatannya terlalu besar, Sukama mutusin untuk berguling ke samping. Serangan kapak melayang milik Sukama berhasil ditepis oleh undead perisai. Para penyihir mulai bantu dan menyerang menggunakan sihir suci tingkat 3. Tapi serangannya masih gak berguna.
Gak lama Undead kuat satunya mulai bergerak. Sukama semakin panik ketika Undead Dual Wielder mulai bergerak. Sukama nyuruh semua orang untuk fokus ke Undead Perisai terlebih dahulu. Mereka mulai memakai item untuk membuat Undead Perisai gak gerak. Walaupun gak gerak, Undead Perisai masih tetap bisa menangkis semua serangan. Gak lama, Undead Dual Wielder udah ada di dekat Undead Perisai. Sukama mulai putus asa, tapi gak lama dia mendengar suara tembakan. Sukama melihat seperti ada benda mirip jarum telah menembus kepala Undead Perisai. Jadi di sini kemungkinan Sukama gak tahu tentang peluru, makanya dia bilang mirip jarum. 2 tembakan mengenai kepala Undead Perisai. Undead itu pun akhirnya terjatuh. Sukama melihat siluet armor raksasa. Jadi yang dilihat Sukama adalah siluet armor robot. Robotnya mirip kayak robot di Gundam. Robot pun mulai menyerang Undead Dual Wielder. Undead itu melemparkan pedangnya, tapi robot itu ternyata gak menghindar. Dan serangan Undead itu gak berguna. Robot itu pun mulai menembaki Undead itu dengan banyak peluru. Undead itu pun akhirnya terjatuh. Sukama kaget melihat orang yang menggunakan armor yang besar. Ketika melihat robot itu, Piani pun mikir kalau orang itu adalah petualang yang disebut dengan Red Drop. Gak lama robot itu pun pergi dari kota. Di sisi lain, Ainz kaget ketika ada orang yang bisa mengalahkan Death Knight dan Death Warrior. Ainz juga tahu kalau orang yang terlihat seperti robot Gundam, orang itu pakai power switch dari game Yugedara Seal. Para penjaga dan para maid petarung, mereka semua melihat ke arah Ainz. Ainz pun berakting kalau semuanya sesuai rencana. Para penjaga akhirnya mengerti bahwa alasan Ainz mengirim sedikit pasukan dan pasukannya pun sangat lemah. Alasannya karena Ainz telah memprediksi kejadian kali ini. Para penjaga masih kagum dengan prediksi dari Ainz. Albedo bilang kalau dia udah ngasih laporan ke Ainz tentang pasukan Red Drop yang ada di sekitar kota Enauru. Albedo bilang kalau Ainz sengaja ngeluarin sedikit pasukan dan pasukannya pun lemah, alasannya supaya Red Drop bisa keluar. Ainz dalam hatinya kaget karena yang memakai armor Gundam adalah Red Drop. Ainz pun buka laporan lagi. Dia mau mastiin apakah ada laporan tentang Red Drop. Ainz pun tertawa dan dia berakting kalau semuanya sesuai rencana. Semua bawahan semakin kagum. Oke, sekarang kita flashback ke beberapa hari sebelum penyerangan. Sebas pergi menemui Ainz. Sebas bilang bahwa Nigredo dan Pestonya mau bertemu Ainz. Sebenarnya Ainz gak mau pergi. Ainz ngerasa kalau hal itu akan sangat merepotkan. Tapi walaupun gitu, Ainz mutusin untuk bertemu Nigredo dan Pestonya. Ainz pun pergi menuju penjara beku yang ada di lantai 5. Di sana Ainz disambut oleh Nigredo, Pestonya, dan Sebas. Setelah basa-basi, Nigredo dan Pestonya bilang kalau sebaiknya Nazarik menghentikan pembantaian terhadap Kingdom. Ainz jelas menolak saran itu. Tapi Ainz akan mempertimbangkan kalau Nigredo dan Pestonya bisa jelasin keuntungan yang didapat Nazarik. Nigredo dan Pestonya jelasin kalau Ainz merawat penghuni dunia baru dari kecil dan melatihnya dengan metode Nazarik, maka akan muncul orang-orang kuat yang akan memperkuat Nazarik. Ainz bilang kalau itu saran yang bagus, tapi dia juga gak mau kalau ada orang yang lebih kuat dari Nazarik. Ainz bilang kalau dalam perang pasti tercipta orang-orang pendendam dan orang-orang itu lebih baik dimusnahin daripada disisain. Orang-orang pendendam akan berbahaya bagi masa depan. Pestonya bilang kalau rencana permen dan cambuk gak bakal pernah berhasil jika Nazarik membantai semua orang. Dengan menyisakan orang-orang, maka orang-orang tersebut akan menyadari betapa bodohnya mereka karena gak tunduk pada Ainz. Ainz jadi sangat pusing. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakuin. Ainz menganggap kalau pendapat Nigredo dan Pestonya bukanlah kesalahan. Ada keuntungan di dalam pendapat mereka.
Karena Ainz gak mau bawahannya jadi kecewa, Ainz mutusin untuk membiarkan beberapa orang tetap hidup. Oke, sekarang kembali ke masa sekarang. Ainz gak nyangka ternyata hasil penyerangannya malah menyisakan banyak orang yang masih hidup. Ainz jelas gak kecewa karena dia udah punya janji dengan Pestonya dan Nigredo. Ainz masih gak yakin kalau robot Gundam adalah Red Drop. Ainz jelasin tentang item robot Gundam. Jadi di dalam game, item itu dipakai sama pemula supaya mereka naik level dengan cepat. Item itu cukup kuat. Item itu bisa membuat si pengguna mampu bertahan di dalam air dalam waktu 1 jam. Dan item itu juga ngasih kekebalan terhadap serangan area. Ainz masih jelasin tentang item robot Gundam atau sering disebut dengan Power Suit. Ainz bilang kalau item itu juga bisa dikembangkan. Item itu juga bisa menyimpan sihir tingkat 10. Tapi sihir itu cuma bisa dipakai 1 jam sekali. Item itu juga mampu menahan damage fisik dan sihir yang cukup tinggi. Oh ya, walaupun item itu bisa dikembangkan, tapi armor itu termasuk armor full body. Jadi armor itu harus dipakai 1 set, gak boleh dipisah-pisah. Hanya aksesoris yang diizinkan untuk diganti. Kekuatan Power Suit bisa sampai setara dengan kekuatan orang level 80. Bagi Ainz, para penjaga lantai gak bakal masalah berhadapan dengan Power Suit. Tapi untuk match petarung, mereka pasti akan kesulitan menghadapi orang yang pakai item Power Suit. Ainz bilang kalau dia masih nggak tahu jenis Power Suit yang dipakai oleh Red Drop. Di dalam game ada Power Suit langka yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ainz gak terlalu paham tentang Power Suit. Alasannya karena ketika developer munculin item Power Suit, level Ainz saat itu udah maksimal. Makanya Ainz gak tertarik dengan Power Suit karena Power Suit hanya untuk player yang ada di bawah Ainz. Ainz juga ingat kalau di ruang harta juga ada beberapa item Power Suit. Ainz pun berpikir kalau Red Drop punya item Yuga Darasil, maka pemimpin Blue Rose kemungkinan besar dia juga punya item dari game Yuga Darasil. Ainz pun mikirin banyak hal. Bagi Ainz, kalau Blue Rose dan Red Drop menghalangi jalannya, maka dia nggak akan segan-segan untuk bunuh mereka. Karena Ainz ingat dengan janji yang dibuat Nigredo dan Pestonya, Ainz pun mutusin untuk segera menyerang ibu kota dan mengakhiri peperangan. Semua bawahan udah siap untuk mengikuti perintah dari Ainz. Sekarang gue bakal jelasin tentang negara City State Alliance. Negara itu terdiri dari persatuan ras dan kota. Jadi di masa lalu ada banyak kerajaan runtuh akibat peperangan. Nah, kerajaan-kerajaan itu membuat aliansi. Dan sekarang terciptalah negara City State Alliance. Karena tercipta dari banyak kerajaan, maka tentunya ada kerajaan yang masih punya dendam satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, negara pun ngadain turnamen 4 tahunan supaya dendam mereka tersalurkan di dalam turnamen. Walaupun awalnya turnamen itu menyebabkan kerusuhan, tapi negara berhasil mengatasinya. Dan turnamen pun jadi sesuatu yang sangat menarik. Orang yang bernama Kista, saat ini dia sedang membaca banyak dokumen. Kista sedang mempersiapkan turnamen berikutnya. Gak lama datang kakeknya yang bernama Riberun Kaberia. Mereka pun mengobrol dengan santai. Mereka juga mengobrol tentang kondisi negara lain, termasuk negara Empire dan negara Ainz. Kista pun minta bantuan kakeknya untuk mencari informasi tentang negara Ainz. Di Kingdom, Zanak menerima banyak dokumen. Dia terlihat kelelahan karena mengurusi banyak dokumen. Zanak gantiin kerjaan ayahnya yang lagi gak enak badan. Gak lama, Rainer mau bertemu dengan Zanak. Zanak tahu kalau Rainer pasti maksa dia untuk bertemu. Walaupun lagi banyak kerjaan, Zanak pun mutusin untuk ketemu Rainer. Tentunya pertemuan hanya ada Zanak dan Rainer. Mereka pun akhirnya berdiskusi.
Zanak bilang bahwa negara Ainz udah menundukkan beberapa kota yang ada di Kingdom. Kota-kota yang ditaklukkan kebanyakan kota daerah perbatasan, dan itu menyebabkan negara tetangga gak bisa bantu Kingdom. Zanak kesal karena ayahnya sangat naif. Ayahnya saat ini masih ingin bernegosiasi dengan negara Ainz. Padahal negara Ainz udah menginvasi. Kalau mau negosiasi, kenapa nggak dari awal? Zanak heran kenapa negara Ainz bisa menginvasi tanpa ketahuan oleh Kingdom. Rainer pun jelasin kalau kemungkinan di Kingdom ada pengkhianat. Rainer bilang kalau pengkhianatnya kemungkinan adalah Raven. Zanak tentunya nggak percaya kalau Raven adalah pengkhianat. Rainer jelasin kalau kemungkinan Raven diancam dan terpaksa mengkhianati negara. Zanak pun nanya pendapat Rainer tentang Ainz. Rainer bilang kalau Ainz punya kecerdasan luar biasa yang mampu menipu seluruh bangsa. Ainz bukan hanya orang kuat, tapi dia juga selalu cermat dalam merencanakan sesuatu. Zanak melihat kalau Rainer sangat hormat dan kagum ketika Rainer bilang bahwa Ainz adalah orang yang sangat cerdas. Rainer bilang kalau kesempatan Kingdom untuk menang hanya sedikit. Zanak bilang kalau perang bukan tentang menang dan kalah. Yang terpenting bagi Zanak adalah menyelamatkan rakyatnya. Rainer tersenyum dan bilang bahwa Zanak udah seperti raja. Rainer pun berpikir kalau Raven kemungkinan berkhianat karena dia telah membuat perjanjian dengan negara Ainz. Rainer curiga kalau Raven melindungi warganya supaya warganya nggak diserang oleh Ainz. Zanak berencana untuk mengungsikan orang-orang ke kota milik Raven. Tapi Rainer bilang kalau kemungkinan Raven hanya akan melindungi para warganya. Jadi warga lain kemungkinan akan dibunuh. Zanak masih terus mikirin strategi dan langkah terbaik apa yang harus dia lakuin. Zanak juga nyuruh Rainer untuk pergi dari Kingdom. Tapi Rainer menolaknya. Zanak pun nyaranin Rainer supaya Rainer gak berpisah dengan Brain dan Climb. Setelah diskusi, Rainer pun pergi. Di sisi lain, pasukan Ainz mulai bergerak ke arah ibu kota. Di antara pasukan ibu kota terdapat petualang dari Blue Rose. Blue Rose dapat permintaan dari seseorang. Awalnya, Lakius mau menolak karena orang itu minta langsung tanpa lewat guild petualang. Tapi ketika Red Drop akan ikut dalam pertemuan, makanya Blue Rose ikut dalam pertemuan. Para anggota Blue Rose, mereka mengobrol. Dan diketahuilah bahwa pemimpin dari Red Drop yang bernama Azut Aindra, ternyata orang itu adalah paman dari Lakius. Lakius masih curiga dengan orang yang telah mengajak Blue Rose dan Red Drop untuk ketemuan. Blue Rose pun pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Ternyata di sana udah ada Red Drop yang sedang menunggu. Aindra adalah orang yang aneh. Dia mau bertemu dengan klien, tapi malah enak-enak dengan dua wanita. Lakius tentunya kesal dengan tingkah pamannya. Evil Eye juga kesal dengan dua wanita itu. Evil Eye pakai sihir dan menyuruh kedua wanita untuk pergi dari ruangan. Aindra nyaranin Lakius untuk pergi dari Kingdom. Lakius menolaknya. Aindra bilang bahwa Ainz gak mungkin bisa dikalahin sama dia dan Lakius. Ainz hanya bisa dikalahkan oleh monster. Ketika mengobrol, tiba-tiba datang beberapa orang. Ada pria muda, seorang wanita, dan pria bertubuh besar. Lakius ngerasain kalau ketiga orang yang datang sangat kuat. Bahkan kekuatannya melebihi petualang Adamantite. Intinya, semuanya tahu bahwa tiga orang yang datang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka semua pun akhirnya berdiskusi. Walaupun tiga orang kuat gak ngasih tahu identitas mereka, tapi Aindra yakin kalau mereka bertiga berasal dari negara teokrasi. Dan kemungkinan mereka adalah bagian dari Black Scripture. Pria muda yang bernama Kueise, dia tersenyum karena Aindra bisa tahu identitas mereka. Pria muda bilang bahwa di tempat ini ada satu orang yang punya kekuatan yang setara dengan mereka. Orang itu adalah Evil Eye.
Tapi Evil Eye bilang bahwa ada orang yang lebih kuat dari semua orang yang ada di sini. Orang itu adalah Momon. Black Scripture mengajak orang-orang kuat untuk bergabung dengan teokrasi. Dan mereka juga menyuruh supaya orang kuat gak terlibat perang di Kingdom. Mereka menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang mau ikut dengan teokrasi. Mereka bilang bahwa yang mereka lakuin adalah demi umat manusia. Blue Rose dan Red Drop mereka menolaknya. Sebelum pergi, Aindra bertanya tentang keadaan orang yang bernama Rufus. Karena para tamu pura-pura nggak tahu, Aindra pun ngasih tahu identitas Rufus yang merupakan seorang undead. Dan undead itu ada di teokrasi yang merupakan negara menjunjung tinggi umat manusia. Para anggota Black Scripture mereka terlihat sangat marah. Tapi nggak lama mereka kembali tenang. Mereka tahu kalau mengikuti nafsu akan sangat berbahaya. Mereka pun pergi dari ruangan. Lucius heran kenapa pamannya malah ngasih tahu informasi yang telah disembunyikan oleh teokrasi. Pamannya bisa aja diculik atau diancam karena telah membongkar rahasia teokrasi. Lucius gak ngerti alasan pamannya ngelakuin hal itu. Walaupun Lucius selalu menolak untuk pergi, tapi Aindra selalu nyaranin Blue Rose untuk pergi dari Kingdom. Setelah mengobrol, mereka pun akhirnya berpisah. Di sisi lain, Zanak udah ngumpulin 400.000 pasukan untuk berperang. Zanak udah membuat strategi untuk perang. Zanak yakin kalau secara jumlah seharusnya pasukannya mampu membuat musuh jadi ketakutan. Tapi masalahnya lawan mereka kali ini sangat berbeda. Banyak bangsawan yang percaya kalau 400.000 pasukan akan musnah dalam 2 kali serangan sihir milik Ainz. Zanak gak mau percaya kalau Ainz bisa ngelakuin hal itu. Tapi dia juga gak boleh terlalu yakin karena bisa aja Ainz menghancurkan semuanya hanya dalam sekali serangan. Di sisi lain, pasukan Ainz berjumlah 10.000. Oh ya, Zanak saat ini lagi memakai armor yang dipakai sama Gazep. Zanak pun berencana untuk bertemu Ain dengan sendirian. Ainz pun menyambut Zanak dengan baik. Tentunya Ainz udah nyiapin segala jenis pertahanan, termasuk pertahanan sihir dari cuci otak. Ainz punya world class item yang akan membuat orang terperangkap di dalamnya. Jadi, kalau Ainz dicuci otak, maka Aura akan pakai world class item untuk membuat Ainz terperangkap di dalamnya. Walaupun nantinya Ainz kena cuci otak, lawannya gak mungkin bisa membawa Ainz karena Ainz telah terperangkap oleh world class item. Zanak dan Ainz pun mereka mengobrol. Zanak bertanya kenapa Ainz melakukan pemusnahan massal terhadap kota-kota yang ada di Kingdom. Ainz bilang kalau dia mau ngasih tahu dunia tentang akibat dari menantang negaranya. Zanak terlihat sangat kesal. Zanak bilang seharusnya gak perlu musnahin kota-kota. Tanpa musnahin kota-kota, dunia udah tahu kalau Ainz punya kekuatan yang sangat luar biasa. Zanak nanya tentang tujuan Ainz. Tujuan Ainz sangat jelas kalau dia mau melindungi para NPC dan melindungi Nazarick. Makanya dia gak peduli dengan jumlah orang yang harus dikorbankan. Ainz bilang kalau tujuannya adalah mencapai kebahagiaan. Zanak terlihat sangat bingung. Ainz bilang adalah hal yang wajar bagi seorang pemimpin untuk melindungi kebahagiaan dari rakyatnya. Walaupun harus mengorbankan kebahagiaan orang lain, tapi itulah cara kehidupan berjalan. Zanak akhirnya mengerti dan dia mewajarkan tindakan dari Ainz. Zanak bilang kalau dia berharap bahwa Ainz hanya menimbulkan sedikit korban. Dari diskusi, Ainz juga bilang bahwa yang bunuh kakak Zanak adalah bawahannya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Zanak pun kembali ke ibu kota. Zanak disambut beberapa bangsawan. Zanak bilang kalau Ainz gak berniat untuk negosiasi. Ainz akan tetap untuk menyerang Kingdom. Bangsawan bertanya kepada Zanak tentang Ainz. Zanak bilang kalau Ainz ternyata gak sekejam apa yang telah dia bayangkan.
semua tindakan Ainz adalah hal yang wajar bagi seorang raja. Zanak dan para menteri pun mereka berdiskusi. Tentunya masih banyak bangsawan yang gak mau berperang dan berharap negosiasi terus dilakukan. Tapi Zanak bilang kalau hal itu sangat mustahil. Ainz udah membuat keputusan untuk menghancurkan kingdom. Para bangsawan menyuruh Zanak untuk mengorbankan diri supaya Ainz menghentikan penyerangan. Para bangsawan gak pernah mau terlibat dalam perang hanya karena ada orang bodoh yang telah mencuri gandum dan efeknya berdampak pada seluruh kingdom. Zanak bilang kalau keputusan Ainz udah sangat bulat. Walaupun Zanak dan keluarga kerajaan dikorbankan, hal itu gak akan mengubah apapun. Zanak bilang kalau dia siap untuk melayani orang-orang yang mau ambil kepalanya. Setelah kejadian itu, Ainz dapat info bahwa ada keributan di antara para musuh. Dan sekarang ada beberapa bangsawan yang mau menemui Ainz. Ainz pun menerima para bangsawan. Para bangsawan berlutut di depan Ainz. Para bangsawan pun ngasih kepala Zanak kepada Ainz. Ainz pun nyuruh Albedo untuk ngasih pemakaman yang layak untuk Zanak. Ainz bertanya tentang armor yang telah dipakai sama Zanak. Para bangsawan bilang kalau armornya masih terpasang di mayat Zanak. Para bangsawan bilang kalau mereka gak mau mati dan mereka ingin kalau Ainz membiarkan mereka tetap hidup. Ainz jelas muak dengan tingkah bangsawan, tapi Ainz akan mengabulkan keinginan para bangsawan. Ainz nyuruh Albedo supaya para bangsawan yang telah membunuh Zanak mereka semua harus dikirim kepada Neoronis. Tentunya Ainz menyuruh supaya para bangsawan gak dibunuh. Para bangsawan juga minta kalau keluarganya ikut mereka. Ainz hanya tersenyum dan dia nyuruh Albedo untuk bawa keluarga bangsawan untuk ikut dengan para bangsawan. Ainz yang udah muak, dia pun nyuruh Kokjus, Aura, dan Mare untuk segera menghancurkan negara kingdom. Di sebuah mansion, di sana udah ada beberapa anggota Eiksvinger. Mereka menjaga mansion karena mansion akan didatangi oleh bawahan Ainz. Sebelum berperang juga, Ainz udah ngasih perintah kepada Eiksvinger untuk memilih orang-orang yang layak untuk diselamatkan. Tentunya orang-orang itu harus berguna bagi negara Ainz di masa depan. Di mansion itu, mereka telah ngumpulin ribuan orang yang layak untuk diselamatkan. Karena udah berhari-hari gak ada bawahan Ainz yang datang ke mansion, para anggota Eiksvinger pun jadi ragu kalau mereka semua akan selamat dalam peperangan. Tapi Hilma bilang kalau dia sangat percaya dengan Ainz. Di antara orang terpilih itu ada Kokodol yang merupakan anggota dari Eiksvinger. Selama ini dia dipenjara oleh Kingdom, tapi sekarang dia telah dibebaskan oleh Eiksvinger. Dan dia dijadikan sebagai orang yang layak untuk diselamatkan. Karena udah berhari-hari menunggu, Kokodol pun mulai jadi kesal. Dan dia curiga bahwa Eiksvinger akan menjebaknya. Kokodol curiga karena semua anggota Eiksvinger telah berubah jadi kurus. Bahkan Hilma yang merupakan pelacur kelas atas, sekarang dia telah berubah jadi wanita yang sangat kurus. Para anggota Eiksvinger hanya terdiam dan itu membuat Kokodol semakin curiga. Gak lama, Kokodol ngerasain sesuatu yang sangat berbahaya dan tiba-tiba muncullah sebuah gerbang. Kokodol melihat para anggota Eiksvinger mulai berlutut. Kokodol pun ikut berlutut karena ngerasain aura berbahaya. Saltiar bilang kalau dia datang untuk menjemput semua orang yang telah terpilih. Anggota Eiksvinger memperkenalkan satu anggota yang belum diperkenalkan kepada bawahan Ainz. Saltiar bilang kalau dia udah tahu tentang Kokodol. Orang-orang terpilih dibawa ke sebuah desa yang masih dalam perkembangan. Saltiar menyuruh orang-orang desa untuk membangun desa. Saltiar ngasih semua peralatan, makanan, ataupun hal lain yang diperluin dalam bangun desa. Sebelum pergi, Saltiar pun mengajak Kokodol untuk ikut ke tempat Kyokuko. Kokodol hanya teriak ketakutan. Para anggota Eiksvinger minta maaf kepada Kokodol.
Walaupun gitu, Hilma senang karena Ainz telah menempati janji akan menyelamatkan orang-orang terpilih. Hilma dalam hatinya berterima kasih kepada Ainz. Kokjus, Mare, dan Aura, mereka semua mulai bergerak. Ainz dan Albedo mengamati dari jauh. Albedo juga telah memakai armor full body beserta senjata kapak miliknya. Gak lama ada siluet yang terbang ke arah mereka. Orang itu adalah Aindra yang memakai full body armor mirip seperti robot Gundam. Ainz nyuruh Albedo untuk mengurus orang itu. Di sekitar Albedo dan Ainz juga ada Death Knight yang siap untuk dijadiin sebuah perisai. Aindra pun ngeluarin tembakan petir dan menghancurkan semua Death Knight. Albedo terlihat sangat kesal. Aindra pun ngeluarin tornado api dan mengurung Albedo dan Ainz. Ainz lemah terhadap elemen api, tapi karena kekuatan yang dikeluarin masih belum level tinggi, maka Ainz hanya ngerasain damage yang kecil. Ainz nyuruh Albedo untuk segera menangkap orang itu. Albedo pun mulai terbang ke arah Aindra, tapi Aindra tiba-tiba terbang menjauh. Albedo terus mengejar Aindra. Aindra terbang lebih cepat dari Albedo. Setelah agak jauh, Aindra pun mulai menembaki Albedo dengan banyak tembakan. Tapi peluru itu hanya mental ketika mengenai armor Albedo. Aindra ngeluarin tembakan sihir, tapi masih gak berguna di hadapan Albedo. Albedo pun mulai mendekat dan pukul Aindra. Aindra pun terpental karena pukulan dari Albedo. Dari sana, Albedo tahu bahwa lawannya jauh lebih lemah dari dia. Aindra terus mengajak Albedo untuk berbicara, dan Aindra mencoba untuk pancing Albedo. Albedo tahu kalau Aindra mencoba untuk mengulur waktu. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.